Shalom. Salam dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ya, nama saya Cornelius Ritiau. Dan hari ini kita akan belajar Alkitab sekali lagi. Saudara tahu bahwa orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya, mereka disebut domba-domba Kristus. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus menjadi gembala mereka. Dan biasa kita sebut juga bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang agung. Jadi judul tema daripada firman Tuhan hari ini, yaitu kita bisa lihat di screen, domba-domba Kristus Yesus. Mari kita katakan bersama, domba-domba Kristus Yesus. Jadi sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami berdoa, berkati firman-Mu, berkati kami, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan, semua ini adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan, Amin. Kita akan langsung ke poin nomor 1. Poin nomor 1 dikatakan pemberian jaminan keselamatan hidup yang kekal. Yaitu ayat Yohanes pasal 10, 27 sampai 29. Jadi di sini kita akan bicarakan bahwa hidup yang kekal itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Contoh ayat 27, sebelum ayat 27 kita baca, saya taruh notis ini. Semua ayat dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 adalah perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan manusia. Jadi tidak dapat didebat dan Tuhan Yesus bukan pendusta. Amin. Terus notnya kita akan lihat sekali lagi dan dikatakan di sini juga, hanya orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus atau orang ateis yang tidak percaya dan bahkan menghina dan mengolok-olok perkataan Tuhan Yesus Kristus ini. Amin. Jadi kita lihat ayatnya ini dikatakan ayat 27, Tuhan Yesus berkata ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi saudara lihat di sini bahwa ada dua hal yang kita lakukan. Kita pertama mendengarkan suara Tuhan Yesus dan kita mengikuti Dia. Jadi dengar suara, kita ikut, dan Tuhan Yesus mengenal kita. Amin. Coba kita lihat next note di sini, kita baca. Ciri-ciri dari domba-domba Tuhan Yesus, satu, mereka selalu mendengarkan suara Tuhan Yesus. Anda mendengarkan suara Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus mengenal mereka. Semua domba dikenal oleh Tuhan Yesus yang mengikuti Dia. Ketiga, cirinya mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Nah, contoh kita lihat Matius, kitab Matius pasal 4 di sini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19 dikatakan Yesus berkata kepada mereka. Siapa berkata? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, di sini kita baca bersama-sama, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka sedang menjala ikan katanya. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di pantai ini dan mereka dipanggil. Mungkin ditanya apa, ada dialog. Lantas Tuhan Yesus menawarkan
supaya kalau mereka mau ikuti mereka. Dan kalau ikut Tuhan Yesus dijadikan penjala manusia. Dan katakan ayat 20, mereka segera, katakan segera meninggalkan jalannya. Banyak orang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus karena satu, tidak percaya. Mereka kurang percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka dengar tapi kurang percaya, kurang yakin. Dan mereka sengaja tidak mau mendengarkan suara Tuhan Yesus. Mendengarkan berbeda dengan mendengar ya. Mendengar, mereka dengar, tapi tidak mendengarkan. Mereka bahasa Jakarta katakan cuek. Mereka cuek aja gitu. Nggak perlu. Akhirnya mereka tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, tapi pertanyaannya, mengikuti kemana? Dan untuk apa? Apa hanya kita ikut Tuhan Yesus sampai di gereja saja? Sampai kemana kita ikut Tuhan Yesus? Coba kita baca Markus 16, ayat 15. Di sini dikatakan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, para pengikutnya itu orang-orang Kristen. Saudara, orang Kristen, perkataan ini untuk Anda juga, untuk kita semua. Dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apakah kita sedang mendengarkan perintah agung Tuhan Yesus ini? Nah, seperti saya katakan tadi, banyak kita mendengar, tapi kita tidak mendengarkan. Nah, saudaraku, kalau saudara adalah domba-domba Kristus, Tuhan Yesus menawarkan Anda menjadi penjala manusia. Penjala manusia sampai kemana? Maka ayat ini mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudaraku, apakah Anda sedang melakukan ini sebagai domba-domba Kristus? Banyak kita sering mengatakan, oh Tuhan, saya dombamu, saya domba. Tapi kalau domba tidak mau mengikuti gembalanya bagaimana ya? Jadi domba yang kesasar ya. Domba yang hilang lah begitu. Dan ayat 28 dan 29 kita lanjutkan. Dikatakan, dan aku, yaitu Tuhan Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu domba-domba, dan mereka pasti, katakan pasti. Sekali lagi, katakan pasti. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan. Jadi diberikan hidup yang kekal. Jadi kalau domba-domba ini ikut Tuhan, diberikan, katakan diberikan. Diberikan hidup kekal. Pemberian. Hidup kekal itu pemberian dari Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa berusaha dengan agama apapun, dengan cara apapun untuk mendapat hidup yang kekal. Karena jelas sekali hidup kekal yaitu diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Pemberian. Dan juga Tuhan Yesus kasih jaminan, tidak ada seorang pun bisa merebut Anda dari tangan Tuhan Yesus. Nah, ini luar biasa karena Tuhan Yesus punya tangan itu kuat sekali. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi kita melihat bahwa keselamatan, hidup yang kekal itu pemberian Tuhan Yesus. Hidup kekal, bukan usaha Anda. Coba kita lihat, baca ayat Efesus 2 ayat 8. Oh, ayat 29-nya dulu, maaf. Dikatakan, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ini jaminan, saudaraku. Kita ikut sebagai domba, ikut Tuhan Yesus. Kemana yang ikutnya? Hanya ke gereja saja? Tidak. Kita kemana kita pergi? Kita ada di Los Angeles, kita ada di Jakarta, kita di mana, saudara dipanggil kemana-mana, kita pergi untuk menjala manusia. Itulah mengikut Tuhan Yesus. Kita menjadi Kristen bukan hanya duduk-duduk
di rumah ngobrol, ngopi-ngopi, ngomong-ngomong gitu ya. Kita iya begitulah nanti hari Natal semua udah rame-rame itu bukan saudaraku. Kita ada tugas. Ya, apalagi sebagai domba. Inilah kita bicarakan domba-domba Kristus ini, oke? Kecuali Anda tidak merasa bahwa Anda adalah domba Kristus. Pengikut Kristus. Karena domba-domba pengikut disebut orang Kristen. Jadi kita lihat coba dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi hidup kekal keselamatan diberi oleh Tuhan Yesus ya, dikasih oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya, contohnya Efesus 2 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Jelas tidak? Saudara tidak berusaha apapun juga. Berdoa semalam suntuk supaya masuk surga, tidak. Saudara mau puasa, saudara mau melakukan segala hal kebaikan supaya mudah-mudahan masuk surga, tidak bisa karena sudah diberikan. Kalau saudara domba Kristus, itu adalah pemberian. Ikut Tuhan Yesus. Dikasih. Amin. Enak ya. Jadi tugas kita hanya ikut. Sambil ngikut, dikasih keselamatan. Dan juga dijamin. Tidak ada orang yang bisa merebut Anda. Amin. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Contoh Yohanes 18 ayat 9. Kita lihat di sini. Kita baca 1, 2, 3. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tak seorang pun yang kubiarkan binasa. Amin. Kalau Tuhan Yesus katakan, saudara dikasih kepadanya tidak ada seorang pun dibiarkan binasa, berarti dijamin nih. Inilah keuntungan kita sebagai orang Kristen, keselamatan itu dikasih, terus udah gratis ya, dikasih, lantas dijamin. Tidak dibiarkan kita binasa. Coba Yohanes 3 ayat 16, kita tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap apa? Orang yang percaya. Percaya dan mengikut Tuhan Yesus, kita pelajari. Melainkan juga beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kalau kita dikasih hidup yang kekal, itu hanya setahun saja apa selama-lamanya? Hidup lama-lamanya. Kekal, nggak ada yang bisa rebut. Selama saudara perhatikannya, selama Tuhan Yesus masih hidup, halo, dia hidup tidak? Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga ya. Selama Tuhan Yesus masih hidup, saudara ada di tangannya. Nggak akan ada bisa rebut. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, luar biasa. Dan seorang pun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Why? Coba Yosua pasal 4 ayat 24, tangan yang bicara tangannya. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka takut pada Tuhan. Amin. Dengan supaya semua bangsa tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Siapa yang bisa melawan tangan Tuhan? Dan kita ada di dalam tangan kita. Luar biasa. Satu ayat lagi kita baca, coba 1 Petrus 5 ayat 6. Dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah apa? Tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Haleluya. Haleluya. Jangan kita menjadi sombong. Oh, saya orang Kristen. Saya rajin ke gereja. Saya rajin melayani. Saya bisa selamatkan. Saudara nggak bisa apa-apa. Keselamatan diberikan. Dan kita di tangan Tuhan, jangan kita jadi sombong juga. Kita, oh saya kuat, saya hebat. Kita harus merendahkan diri. Dalam tangan Tuhan kita menyerah supaya kita dipegang terus oleh Tuhan.
supaya kita dalam Tuhan kita rendah. Jadi jangan coba mau keluar dari Tuhan. Nggak bisa, saudara. Saudara sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Nah, kita akan masuk ke poin nomor 2. Poin nomor 2 yaitu pemberian jaminan hidup yang cukup dan berlimpah. Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Ini luar biasa. Sudah kita dijamin keselamatan kita. Ya, kita ada di tangan Tuhan yang kuat. Udah gitu kita masih hidup di dunia ini, dijamin juga hidupnya cukup dan berlimpah. Luar biasa, mau terjadi jadi pengikut Tuhan Yesus. Saya rasa untungnya banyak ya ikut Tuhan Yesus. Mestinya kita orang Kristen itu penuh dengan sukacita ya. Makanya ada ayat ditulis Rasul Paulus, bersukacitalah kamu. Saya katakan kepada sekali lagi, bersukacitalah. Ya, kita orang Kristen seharusnya penuh sukacita. Ya tidak. Tujuan terakhir dari hidup manusia itu masuk surga. Dia mau. Nah ini dijamin, dikasih. Agama-agama tidak bisa memberi hidup kekal. Pernah saudara dengar? Nabi-nabi pernah? Aku berikan kamu hidup kekal. Dan Tuhan Yesus bilang, aku berikan mereka hidup kekal. Ada saudara lihat? Nah ini nggak bisa didebat saudara. Ini siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Saudara nggak bisa debat. Saya nggak bisa debat. Saya terima aja, percaya. Ya kecuali kayak katakan saudara ateis dan buta huruf nggak bisa baca. Ini janji Tuhan. Oke? Amin. Nah, Mazmur 23 ayat 1 dan 6 yaitu judul Tuhan adalah gembala. Kita baca ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Nah, ini kita orang Kristen ya. Saya sering melayani kemana-mana di Indonesia, mana tanya, siapa saudara-saudara di sini yang menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya, nangis, yang masih punya utang, semuanya angkat tangan. Utang di mana-mana, kekurangan hidupnya. Bukan saya menghina, bukan saya meledek atau apa, tetapi kalau kita memuji Tuhan, kita mengikut Tuhan, dijamin bahwa kita hidup tidak akan kekurangan. Jadi kalau kita masih merasa dalam kekurangan, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena Dia yang menjamin. Amin? Ngerti? Dia yang menjamin. Kita tidak bisa, Tuhan ini salah, saya udah ikut kok, saya kurang. Nggak bisa. Tergantung bagaimana kita mengikut Dia. Makanya tadi saya katakan, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus disebut gembala. Disebut domba. Dan domba dijamin. Amin? Saudara dijamin kalau ikut Tuhan. Tak akan kekurangan aku. Nah, kekurangan ini seperti Rasul Paulus juga berkata, Filipi 4 ayat 19. Kita baca, 1, 2, 3. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Siapa yang akan memenuhi? Tuhan Yesus, Allah bukan. Allah Tuhan Yesus. Trinitas ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan, kebutuhanmu. Ya, menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, Mazmur Daud katakan, kita tidak akan kurang. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 10b. Dikatakan bagian B saja, aku yaitu Tuhan Yesus datang supaya mereka, domba-dombanya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, seperti saya katakan tadi, apakah Tuhan Yesus berdusta? Ini masih dia berbicara tentang domba-domba. Yohanes pasal 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Saudaraku, mungkin waktu kita memikirkan, wah hidup kelimpahan berarti aku kaya loh. Kaya raya. Bukan. Tuhan Yesus tidak
datang ke dunia dalam usaha bisnis untuk kita cari uang. Tuhan Yesus bukan dalam usaha berdagang. Ya, dia datang untuk urusan rohani. Supaya kita dibenarkan hidup kita dari dosa-dosa kita. Dia datang bukan supaya kita jadi kaya raya juga. Memang Tuhan kaya raya. Tuhan kaya. Kalau dia mau saudara kaya, kaya dia. Tapi kalau Tuhan tidak mau kita kaya, ya jangan paksa gitu ya. Jangan paksa Tuhan, kok saya nggak kaya-kaya gitu. Tapi Tuhan Yesus bukan datang ke dunia bukan dalam bisnis untuk dagang, cari kekayaan dan sebagainya. Amin? Amin. Kok Tuhan Yesus diajakin bisnis kaya raya gimana sih? Dan khususnya dengan itu katakan Tuhan Yesus mau kita berlimpah bukan hanya dalam hal-hal materi, makanan, minuman, segala keuangan, kecukupan. Tapi dia mau melimpah dalam hal-hal rohani. Hal-hal rohani. Itu dia mau karena dia Tuhan. Dia Tuhan. Jadi dia mau kita berlimpah dalam hal rohani. Coba kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a. Kita baca. Di sini kita akan lihat. Di sini ayatnya, tetapi buah roh atau Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan mau kita punya ini. Coba saudara, saya taruh note, coba note berikut, baca, kita lihat note di layar. Buah Roh Kudus ini jauh lebih penting daripada kita memiliki harta karun sebanyak apapun juga. Amin? Karena semuanya ada. Coba balik lagi ke atas kita lihat buah roh. Saudara mau apa? Dikatakan kasih, sukacita, damai. Orang kaya nggak banyak yang damai punya. Bingung, susah. Kesabaran. Saudara, kemurahan juga. Kemurahan, kebaikan. Kita setia, kita lemah lembut, kita bisa self-control, kafta diri. Ya, belum tentu saudara kaya bisa punya ini semua. Jadi buah roh itu lebih penting daripada kita memiliki harta karun apapun. Ada amin saudaraku? Amin. Ada amin. Ayat 6 kita bacakan, ya Mazmur pasal 1 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan. Kemurahan di sini artinya belas kasihan. Nanti saya jelaskan ya. Belaka akan apa? Akan apa? Mengikuti kita. Kapan? Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba kita baca bahasa Inggris. Saya taruh bahasa Inggrisnya. Surely goodness and mercy of God shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mercy artinya belas kasihan Tuhan. Saudara, kemana kita pergi, Tuhan penuh belas kasihan. Wah, ini kurang sih, ini kamu kayaknya Tuhan, kamu sakit, Tuhan, kamu jatuh. Belas kasihannya. Bahasa Indonesia dikatakan, coba saya baca yang dikatakan tadi apa? Surely goodness and mercy, kebajikan Tuhan. Tapi saya lebih suka belas kasihan. Belas kasihan itu betul-betul Tuhan lihat 5.000 orang, mereka mungkin kedinginan, lapar, nggak punya makan, dia jatuh, belas kasihan. Compassion. There you go, compassion, dan dia kasih makan semua sampai sisa 12 bakul. Ada amin saudaraku? Jadi belas kasihan itu hanya bisa diberikan waktu kita mengikut Tuhan Yesus dikasih sebagai domba. Jadi di luar domba Tuhan kayaknya bagaimana Tuhan? Ini domba saya belas kasihan. Di luar kita golongan domba kita kayak Tuhan bukan dia nggak peduli, kita kurang beruntung lah boleh saya katakan. Iya enggak? Kita katakan tadi kita dikasih kelamaan, kasih ini semuanya. Sekarang Tuhan dikasih kita belas kasihan. Kalau Anda sakit mungkin dokter hanya bilang, aku sakit ini, saya 1 menit kok sudah pulang. Tapi Tuhan Yesus dia rawat. Belas kasihan. Anda ditolong. Amin. Itulah Tuhan Yesus gembala kita. Haleluya. Dan dikatakan
aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kemana kita pergi, kebajikan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan mengikuti kita, baru kita ke rumah Tuhan. Bukan kita ke rumah Tuhan dulu, baru ini belas kasihan ngikutin kita, terbalik. Istilahnya ini berkat Tuhan. Saudaraku, bukan kita ke gereja untuk cari berkat. Tapi kita domba-domba, kita ke gereja karena kita sudah diikuti oleh semua ini. Diikuti. Jadi waktu kita ke gereja, kita tahu kita diikuti oleh semua kebaikan Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Kebajikan diikuti. Jadi kesembuhan, ya, kecukupan. Sudah ngikuti kita ke gereja. Karena ke gereja itu hanya kita beribadah. Itu ke gereja, saudara. Makanya saya tadi begini saya tanya saudara, sampai kemana Anda mau ikut Tuhan Yesus? Hanya ke gereja saja? Enggak, kita ikut Tuhan kemana Dia utus kita sebagai kita orang utusan Tuhan. Ada amin? Jadi Lukas ayat ini terakhir, Lukas 19:46, ada ayat 2 ayat terakhir, 46a. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Jadi waktu kita ke gereja, kita diam di rumah Tuhan, itu adalah rumah doa. Bukan rumah cari berkat. Karena berkat mengikuti kita, ini betul. Kebajikan Tuhan ikuti kita semua, tenang aja, relax. Sekarang kita ke gereja, Tuhan bilang rumahku adalah rumah doa. Rumah kita beribadah. Rumah kita belajar firman. Itu gereja. Kita berhimpun bersama. Betul saudaraku? Amin? Ada amin, tepuk tangan ya. Itu kita aplikasi sebagai domba-domba Kristus. Aplikasinya bagian A. Apakah sekarang ini juga Anda sedang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus sebagai gembala? Tidak mungkin Anda mengatakan saya domba Kristus tapi tidak ikut. Kan aneh ya tidak? Kamu kok gak ikut Tuhan? Aku lagi capek, aku lagi ini males. Loh gak bisa. Domba itu ngikut kemana gembalanya pergi ke bawah, ya tidak? Supaya dijaga, dirawat. Amin? Coba lihat aplikasi bagian B. Dikatakan ayatnya, Yohanes aplikasi. Yohanes 10 ayat 11. Akulah atau Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya saudara ikut. Saudara jatuh ke dalam jurang, Tuhan Yesus bela enggak? Dibela. Dia berani kasih nyawanya, di kayu salib sudah selesai. Finish, aku kasih nyawaku buat domba-dombaku. Kita meminta apa lagi dari Tuhan Yesus? Dia sudah kasih nyawa kok. Tapi dia janji, kita akan hidup cukup. Amin. Amin. Saudara mau hidup cukup dan berlimpah, bahkan rahasianya satu. Ikut Tuhan. Sungguh-sungguh. Tuhan adalah gembalaku, takkan ikut sungguh-sungguh. Amin. Coba kita lihat bagian aplikasinya. Sudahkah Anda menerima pemberian hidup kekal dari Tuhan Yesus? It's a free gift, gratis. Just receive it by faith. Amin. Sudah saudara terima pemberian hidup kekal? Ingat, orang Kristen hidup kekal itu seolah-olah masuk surga itu pemberian Tuhan. Amin. Bukan nyari-nyari. Bukan kita usaha mati-matian. Hidup kekal diberi Tuhan. Oke, C-nya. Firman Tuhan Yesus ini jangan disangkal, tetapi dipercaya dan diterima dengan iman Anda. Jadi semua ini yang kita dengar, saudara bilang, wah saya masih kurang yakin. Tidak. Saudara hanya percaya, jangan disangkal, jangan didebat, tapi percaya dan saudara terima dengan iman. Saya percaya dengan iman, saya terima semua ini. Supaya hidup saya tenang. Saudara sakit, saudara tenang. Saudara kekurangan, saudara tahu Tuhan akan cukupkan dan sebagainya.
Asal kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ikut. Kita punya masalah itu bukan nggak mau ikut Tuhan Yesus, kita malas. Kita malas. Ada orang udah minta, kalau nggak mau ya nggak mau sekalian. Tapi ada yang malas. Malas itu mau tapi ya acuh-acuh aja. Ogah-ogahan ya orang. Malas. Orang malas tuh ya buku Amsal bilang nggak akan dapat untungnya. Coba bagian D-nya terakhir. Janganlah kita hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi pelakunya agar supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Nah inilah masalah. Kita nggak mau jadi pelaku firman Tuhan, akibatnya malas aku. Kita menipu diri kita sendiri. Amin. Coba baca Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak, bahasa yang keras, kamu menipu atau apa? Mendustai diri kamu sendiri. Wow. Mau saudara jadi orang Kristen, mau menipu diri sendiri, semuanya yang kita dengar kita nggak mau bikin, kita nggak mau jadi pelaku, kita sedang menipu diri sendiri. Pura-pura jadi Kristen, pura-pura dengar firman Tuhan. Males. Kamu dijamin? Iya, kamu deh pergi, aku enggak. Ya begitulah kita ya. Saya bukannya menuduh dari Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini Tuhan taruh di hati saya sekali lagi. Kita sudah tahu semua. Saya hanya ingin meyakinkan Anda di rumah bahwa ini perkataan Tuhan Yesus tidak bisa didebat. Enggak bisa juga dicuekin. Tuhan Yesus tidak berdusta. Kenapa dia katakan ini semua? Karena dia sayang sama kita. Amin. Dia dari surga jauh-jauh mau mati di kayu salib. Supaya kita hidup berbahagia. Ada amin saudaraku? Amin. Jadi itulah firman Tuhan hari ini. Semoga saudara mendengar dan saudara melakukan. Saya bilang, saya betul-betul baru ngerti bahwa hidup kekal itu adalah pemberian Tuhan. Dan tidak ada orang bisa rebut keselamatan saya. Apalagi Paulus katakan kita dimaterai oleh Roh Kudus. Amin. Udah ditaruh di dalam tangan Tuhan, disegel sama Roh Kudus. Lebih besar dia yang ada dalam diri Roh Kudus ini. Lebih berkuasa dari antikristus dan segalanya. Dia yang menyegel keselamatan kita. Itu tidak bisa. Orang bilang, wah bisa hilang keselamatan. Nggak bisa. Saudara tidak bisa. Tidak ada seorang pun bisa merebut. Seorang pun, saya juga termasuk seorang pun. Berarti saya sendiri nggak bisa merebut. Amin. Tidak ada seorang pun bisa merebut dari tanganku dan tangan Bapakku. Ada amin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami percaya dan yakin firman yang Kau berikan tidak akan terbuang dengan sia-sia saja Tuhan. Supaya kami mengerti, bukan hanya mengerti saja, tapi kami ikuti, kami lakukan dalam hidup kami supaya kami tidak jadi penipu, Saudara. Bapa, tolong kami, beranikan kami mengikut Tuhan sebagai domba-domba-Mu. Kami percaya kalau kami mengikut Tuhan Yesus, semua akan dijamin, keselamatanku dijamin, kehidupanku sehari-hari dijamin, anak-anakku, istriku, semua usahaku, semua apapun dijamin oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hari ini kami bersyukur bahwa kami mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua berkata, amin. Shalom sekali lagi dari Los Angeles, California. Sampai kita ketemu lagi dan sampai pada waktu yang lain. Saudara saya, mari kita semua katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Goodbye.